Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kaifa halukunna la'alla kunna bi khairin. Para peserta kajian ilmu sharaf lanjutan Majelis Ilmu Al-Minhaj yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan materi dari bab al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid biharfin atau fi'il tsulasi dengan tambahan satu huruf, dengan kitab panduan 4 langkah membaca dan menerjemah kitab gundul karya dari Al-Ustadz Normal Abu Hilya Salsabila hafidhahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan tasrif istilahi bagian yang pertama, yaitu al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid biharfin dengan wazan atau pola fa'ala yufa''ilu, di mana pada kata kerja tersebut, yaitu kata kerja yang mengikuti pola fa'ala yufa'ilu, untuk tambahan satu hurufnya terletak antara fa fi'il dan ain fi'ilnya, atau mudahnya memang untuk huruf tambahannya itu sama dengan ain fi'ilnya, sehingga penulisannya diberi tanda tasydid sebagai petunjuk. Baik, dan di kesempatan pagi ini insya Allah kita akan memasuki bagian kedua dari pembahasan tasrif istilahi al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid biharfin, dari fi'il-fi'il atau kata kerja yang mengikuti wazan atau pola fa'ala yufa'ilu. Dan sebelumnya penting untuk diketahui bahwasanya huruf tambahan pada kata kerja tersebut adalah alif, atau disebut juga dengan alif zaidah, dan letaknya setelah fa fi'il. Silahkan perhatikan. Baik, para peserta sekalian, sebelum kita memasuki contoh tasrif dari kata-kata kerja yang mengikuti wazan atau pola fa'ala yufa'ilu, saya akan menyampaikan terkait dengan kandungan makna atau faidah dari kata-kata kerja yang mengikuti wazan atau pola fa'ala yufa'ilu. Di sini, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, hanya menyebutkan 3 faidah. Di antaranya, yang pertama adalah memberikan faidah at-ta'diyah, yaitu merubah makna dari al-fi'lu al-lazim menjadi bermakna al-fi'lu al-muta'addi. Ya, jadi merubah dari kata kerja yang tidak membutuhkan objek menjadi bermakna kata kerja yang membutuhkan objek, seperti pada penjelasan sebelumnya. Ya, di sini penulis memberikan contoh kata kerja yaitu afa. Afa artinya adalah menyembuhkan. Ya. Perhatikan untuk contoh kalimatnya. Afaqallahu. Artinya semoga Allah menyembuhkanmu. Perhatikan. Perhatikan kata kerja afa di situ setelah huruf ain terdapat tambahan huruf alif yang merupakan alif zaidah. Dan di situ huruf ain di situ adalah posisinya menempati dari fa fi'ilnya, di mana kata afa di situ untuk maknanya adalah al-fi'lu al-muta'addi, jadi membutuhkan objek. Dan untuk asal katanya yaitu kata kerja afa, artinya sembuh. Kata sembuh tidaklah membutuhkan objek yang merupakan al-fi'lu al-lazim. Maka ketika kata afa diikutkan dengan kata kerja yang mengikuti wazan atau pola fa'ala menjadi afa, dan maknanya berubah menjadi
makna al-fi'lu al-muta'addi, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. Kedua, bermakna atau berfaidah ad-dalalatu ala taktsir, yaitu menunjukkan banyak. Di sini penulis memberikan contoh untuk kata kerjanya yaitu dha'afa. Perhatikan, kata dha'afa artinya adalah melipat gandakan. Ya, sudah jelas dari dohir maknanya bahwasanya melipat gandakan menunjukkan makna yang banyak. Untuk contoh kalimatnya, silakan perhatikan. Dha'afallahu lakal jaza. Allah telah melipat gandakan balasan bagimu. Kemudian, yang ketiga, dari makna yang terkandung atau faidah dari fi'il atau kata kerja yang mengikuti pola fa'ala yufa'ilu, yaitu terkadang bermakna lil musyarakati bainal itsnaini, yaitu untuk menunjukkan timbal balik antara dua orang. Sebagai contoh, di sini untuk kata kerja yang digunakan adalah doroba. Doroba artinya adalah saling memukul. Kalau dulu mungkin kita belajar pada kata kerja as-sulasi al-mujarrad, yaitu kata kerja doroba. Doroba artinya memukul, tidak menunjukkan makna timbal balik atau saling. Tapi ketika kata doroba diikutkan kata kerja yang mengikuti pola fa'ala yufa'ilu menjadi doroba yudoribu, maka di situ maknanya adalah lil musyarakati. Ya, jadi untuk menunjukkan timbal balik antara dua orang atau bermakna saling. Dan untuk contoh kalimatnya di sini adalah doroba Umaru Hasanan. Umar dan Hasan saling memukul. Perhatikan. Selesai dari pembahasan kandungan makna atau faidah dari kata kerja yang mengikuti wazan atau pola fa'ala yufa'ilu. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu tasrif istilahi untuk kata kerja yang mengikuti pola fa'ala yufa'ilu. Sebagaimana sebelum-sebelumnya, di sini penulis akan memberikan contoh dari beberapa jenis fi'il. Di antaranya adalah as-sahih, al-mudha'af, al-mithal, al-ajwaf, an-nakis, al-hafif. Baik, nanti kita akan mulai dari yang pertama, yaitu as-sahih. Silahkan perhatikan dengan baik. Nanti di sini kita akan, sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, dimulai dari fi'il madhi, kemudian berakhir di al-majhul. Tapi sebelumnya saya ingin menyebutkan dulu untuk wazan-wazannya, pola-polanya. Dimulai dari al-madhi, polanya adalah fa'ala, al-mudhari'nya yufa'ilu, al-masdarnya mufa'alatan, fa'ilnya mufa'ilun, maf'ulnya mufa'alun, al-amrnya fa'il, an-nahyinya la tufa'il, untuk makan mufa'alun, untuk zaman mufa'alun, untuk majhul fu'ila, yufa'alu. Silakan para peserta sekalian untuk menghafalkan dari bentuk wazan-wazannya, sehingga kedepannya akan lebih memudahkan ketika mentasrif kata kerja yang mengikuti pola fa'ala yufa'ilu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh tasrif dari jenis kata kerja yang pertama, yaitu as-sahih. Untuk kata kerja yang akan kita gunakan adalah qatala. Qatala artinya adalah menyerang, memusuhi atau memerangi. Baik, kita akan mulai. Silakan perhatikan dengan baik. Fa'ala, qatala, yufa'ilu, yuqatilu,
mufa'alatan, muqatalatan, mufa'ilun, muqatilun, mufa'alun, muqatalun. Fa'il, qatil, la tufa'il, la tuqatil, mufa'alun, muqatalun, mufa'alun, muqatalun. Fu'ila, qutila, yufa'alu, yuqatalu. Selanjutnya contoh tasrif kedua dari jenis al-mudha'af. Untuk kata kerja yang akan kita gunakan adalah massa. Massa artinya adalah menyentuh. Silakan perhatikan dengan baik. Fa'ala, massa, yufa'ilu, yumassu, mufa'alatan, mumassatan. Mufa'ilun, mumassun, mufa'alun, mumassun. Fa'il, masi, la tufa'il, la tumasi, mufa'alun, mumasun, mufa'alun, mumasun. Fu'ila, musa, yufa'alu, yumasu. Berikutnya kita masuk ke contoh jenis ketiga, yaitu al-mithal. Untuk kata kerja yang akan kita gunakan adalah wafaqa. Wafaqa artinya adalah menyetujui atau menyepakati. Kita mulai, silakan perhatikan. Fa'ala, wafaqa, yufa'ilu, yuwafiku, mufa'alatan, muwafaqatan, mufa'ilun, muwafikun, mufa'alun, muwafakun. Fa'il, wafik, la tufa'il, la tuwafik, mufa'alun, muwafakun, mufa'alun, muwafakun. Fu'ila, wufiqa, yufa'alu, yuwafaku. Berikutnya contoh dari jenis al-ajwaf. Di sini untuk kata kerja yang akan kita gunakan adalah syawara. Syawara artinya adalah bermusyawarah. Silakan perhatikan dengan baik untuk tasrifnya. Fa'ala, syawara, yufa'ilu, yushawiru, mufa'alatan, musyawaratan, mufa'ilun, musyawirun, mufa'alun, musyawarun. Fa'il, syawir, la tufa'il, la tusyawir, mufa'alun, musyawarun, mufa'alun, musyawarun. Fu'ila, syuwira, yufa'alu, yusyawaru. Baik, selanjutnya kita akan masuk contoh dari jenis anakis. Di sini untuk kata kerja yang akan kita gunakan adalah naja. Naja artinya adalah membisikkan. Silakan perhatikan dengan baik. Fa'ala, naja, yufa'ilu, yunaji, mufa'alatan, munajatan, mufa'ilun, munajin, mufa'alun, munajan. Fa'il, naji, la tufa'il, la tunaji, mufa'alun, munajan, mufa'alun, munajan. Fu'ila, nujiya, yufa'alu, yunaja. Selesai, selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang terakhir, yaitu dari jenis alafif. Untuk kata kerja yang akan kita gunakan adalah sawa. Sawa artinya adalah setara atau menyamakan. Kita mulai, silakan perhatikan dengan baik. Fa'ala, sawa, yufa'ilu, yusawi, mufa'alatan, musawatan, mufa'ilun, musawin, mufa'alun, musawan. Fa'il, sawi, la tufa'il, la tusawi, mufa'alun, musawan, mufa'alun, musawan. Fu'ila, suwiya, yufa'alu, yusawa. Baik, selesai dari contoh tasrif islahi dari al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid biharfin dengan pola atau wazan fa'ala yufa'ilu. Silakan para peserta sekalian benar-benar memahami, menghafalkan, dan juga untuk lebih sering latihan di dalam mentasrif, sehingga lidah akan terbiasa dan akan mudah, dan tentunya diharapkan adalah selalu teringat, sehingga
ketika suatu hari menemukan sebuah kata yang masuk dari wazan tertentu, sudah mampu untuk mentasrifnya. Demikian, semoga bermanfaat. Zadakunallahu ilman wa fahman. Barakallahu fikunna.